Sahabat Umar itu dijelek-jelekkan jadi pemimpin. Ya, sahabat Umar mendengar besok dikirimi air susu untuk orang itu, karena orangnya memang susah, tapi menjelek-jelekan sahabat Umar ketika jadi pemimpin. Sahabat Umar sabar, tetaplah ramah, malah dikasih kiriman air minum susu. Ini namanya Abdalul Iman As-Sabru Wasamaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita berkata oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ma min abdin razaqahullahu asra khisalin, tidak ada seorang hamba yang Allah memberikan anugerah akan itu hamba, Allah berikan rezeki kepada itu hamba sebanyak 10 macam perkara, illa waqad naja minal afati wal ahati kulliha, kecuali sungguh menyelamatkan, kecuali sungguh selamat dia hamba daripada berbagai macam kerusakan, bencana, dan berbagai macam bahaya seluruhnya. Hamba itu selamat dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam kerusakan, kalau Allah sudah menganugerahi, memberi kepada itu hamba sebanyak 10 macam. Kemudian wasara fi darajatil muqarrabin, dan menjadi ia hamba di dalam derajatnya orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Wa nala darajatal muttaqin, dan memperoleh ia hamba akan derajatnya orang-orang yang bertakwa. Maka kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tidak memberi Allah akan hamba sebanyak 10 macam perkara, kecuali hamba itu memang Allah selamatkan daripada berbagai macam bahaya, kecuali hamba itu Allah jadikan menjadi orang muqarrabin, orang dekat dengan Allah, kecuali hamba itu Allah jadikan derajat orang-orang yang bertakwa. Orang takwa itu tempatnya di dalam surga. Awaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama daripada 10 macam tadi, benar yang terus menerus, besertanya itu benar, qalbun qani'un, yaitu hati yang menerima, bil qismati, dengan pembahagian Allah. Orang ini jujur senantiasa, dalam keadaan bagaimanapun dia jujur, kemudian hatinya menerima aja, karena kadang jujur itu beresiko, tapi dia sanggup menerima dengan ikhlas hati apa resiko daripada berkata jujur. Qulil haq walau kana murran,
katakan olehmu kata Nabi yang hak, yang benar, sekalipun pahit. Karena kalau kita berkata benar, ini pahit, ya tidak apa-apa. Namun kita tetap jujur. Dalam keadaan terjepit sekalipun, kita tetap jujur. Orang jujur itu awalus sa'adah. Fasidqul lisan awalus sa'adah. Maka benarnya lisan, jujur, itu adalah pangkal kebahagiaan. Orang kalau hendak bahagia, lisannya harus jujur. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit benarnya, maka sedikit kawannya. Orang ini pembual, ya apa janji kada tepat, kadang-kadang hendak minta bantu, cakapnya manis, setelah dibantu sekalinya membuali pulang, tidak minjam duit, janjinya bulan depan bayar, sekalinya tunggu bulan depan kada dibayarnya, tunggu lagi bulan depan kada dibayar lagi, diterima, Pak sempian janji bulan depan, ya katanya bulan depan, cuman bulan depan yang mana, minta bulan ini, bulan depan lagi, tagih pula bulan depan, jawabnya bulan depan lagi. Tapi memang tidak salah dia, memang janjinya bulan depan, cuman tidak tahu bulan yang mana. Ada di, saya pulang dari Moretewe menuju ke Kalua di Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah, singgah. Nah, membeli apa dia singgah sopir tuh, sekalian ya beli air untuk minum, ya singgahlah saya. Tapi yang punya warung itu kenal, ada tulisan di gudangnya tuh, tidak boleh berhutang hari ini, esok aja. Nah, begitu tulisannya, tidak boleh berhutang hari ini, kalau hendak berhutang esok aja. Saya bilang kenapa ada tulisan, karena orang ini katanya guru saya bila berhutang ditagih esok, bila ditagih esok jadi dibalas juga. Hari ini tidak boleh berhutang, kalau berhutang esok aja. Jadi kalau orang besok datang, suruhnya baca pulang, hari ini tidak boleh berhutang, kalau nak berhutang besok saja. Jadi datang esok pulang. Nah, nak berhutang katanya baca tuh, hari ini tidak boleh berhutang, besok saja. Nah, itu sama lah kada nak mau tangin tuh. Asal datang, tengok bacaannya apa katanya. Boleh tak hari ini berhutang? Tidak boleh. Kapan? Besok. Ya besok. Datang lagi besok, suruh lagi baca, ada boleh berhutang hari ini, besok saja. Seumuran kata berhutang. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang orang ini dibantu tidak tepat, cakapnya tidak cocok dengan pangkal tadi. Waktu tidak minjam, cakapnya bagus. Sekalinya sudah sampai waktu, nah macam-macam cakapnya, akhirnya niat baik buruk jadinya, rusak. Kita niat membantu orang tuh pahalanya 18, lebih banyak daripada sedekah membahutangi itu. Tapi karena bermasalah, nah timbullah sakit hati. Pada sakit hati, awak duit itu cuman, nah maka ada keperluan pulang, hari-hari kan marahi bini pulang, itulah kata isinya kau gaya orang sugih, pinjamkan lagi. Nah kan, kena awak pinjam makan nyaman, makan lauk senangin, pergi ke pasar belikan kurau, hutang gak ada dibayar. Nah, pada janji kemarin bulan depan orang tidak mau lagi berkawan, tidak mau lagi, berhentilah berkawan. Kenapa? Karena tidak jujur. Maka itu berusaha lisan kita harus benar, sekalipun pahit rasanya. Puasane dan bermula yang kedua. Kalau yang keduanya juga diberi Allah, maka dia menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang al-muqarrabin, maka dia selamat dari bencana,
Makanya orang itu dapat bencana karena membuali orang. Karena membuali orang, orang marah. Nah, kadang mau lagi berkawan, bencana, banyak musuh. Aturannya banyak kawan. Nah, yang kedua, supaya selamat dari bencana dan menjadi orang bertakwa dan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Sabar yang sempurna sertanya sabar bersyukur saja. Orangnya sabar dan bersyukur. Kalau dapat ujian, sabar, kemudian bersyukur. Abdalul iman as-sabru wasamaha. Paling abdal iman itu sabar dan tetap pemurah, tetap ramah, tetap tidak gelisah. Artinya dapat ujian seperti tidak ada ujian. Orangnya sabar, tetap bersyukur. Ya, ketika dia enak, dia ramah dengan orang. Ketika dia tidak enak pun tetap ramah. Maka orang yang sabar, ya tetap ramah. Orang ini buat sakit hati kita, sabar saja. Dan kita tetap ramah. Ya, tetap ramah. Nah, itu yang bagus. Tapi berat. Dia ini mengkhianati kita. Nah, sabarlah. Jangan marah. Tapi tetap ramah. Ya, ramah dengan orang. Padahal dia di belakang kita, jelek-jelekan kita. Tapi kita tahulah kita kalau kita dijelekkannya. Tapi kalau kita bertemu, kita tetap ramah. Itu sepaling abdal orang beriman. Walaupun orang buat marah, kita sabar. Walaupun orang buat marah, kita tetap baik. Sahabat Umar ketika menjadi khalifah berjalan malam, ada orang menjelek-jelekkannya. Sahabat Umar itu dijelek-jelekkan jadi pemimpin. Ya, sahabat Umar mendengar, besok dikirimi air susu untuk orang itu. Karena orangnya memang susah, tapi menjelek-jelekan sahabat Umar ketika jadi pemimpin. Sahabat Umar sabar, tetaplah ramah. Malah dikasih kiriman air minum susu. Ini namanya abdalul iman as-sabru wasamaha. Kita kadang bisa sabar, tapi kita tidak ramah lagi. Tidak mau lagi ramah. Entah apa baik. Ya, jadilah sekali kena bungol katanya. Jatuh di lubang yang sama. Nah, berarti kita ada kawa belum? Apa namanya? Sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Dia apa yang terjadi, itu ada hikmahnya. Ya, yakin saja. Di balik musibah ada hikmahnya. Ada kemarin film Dono. Film Dono itu judulnya Musibah Membawa Nikmat judulnya. Saya nonton Musibah Membawa Nikmat. Dono ini arwah sudah. Dono ini lewat di depan rumah orang kaya. Nah, ada anak gadis orang kaya tuh, entah anak gadis, entah bininya, udah tahu lah. Bajunya ada betangan, silawar handap, baju ada betangan di bini itu, baju kutang handar. Nah, kata Dono, apa kata Dono? Orang kaya tidak sanggup beli baju. Nah, Dono ini komen juga, percuma kata Dono jadi orang sugih, baju jangan bisa beli. Cuman baju kutang keluar. Maka bini dia ada anjing, marah dia, iya katanya, kejar anjing Dono tuh, lari Dono tuh kena kejar anjing, maka anjingnya besar, kejar anjing lari. Nah, ketemu tangga itu bersandar di tembok, tembok besar. Nah, naiklah dia ke tangga tuh, naik ke tembok. Rupanya di dalam tuh kolam renang. Banyak perempuan berenang di situ, pakaian yang lebih parah daripada tegurnya tadi. Duduklah Dono situ nonton. Ini kata Dono, betul-betul musibah membawa nikmat. Untung dikejar anjing. Kalau ada dikejar anjing, mana naik ke atas itu? Rupanya Allah nak mengantar Dono naik ke atas, dikejar anjing. Naiklah ke atas, nikmat pemandangan. Itu betul-betul musibah membawa nikmat. Tapi nikmat dunia, di akhirat berdosa, nonton orang mandian. Nah, jadi kadang-kadang musibah
bisa mengantar kepada nikmat asal sabar. Tapi kalau yang tadi bukan nikmat tuh, itu dosa lagi, dosa berikutnya. Dan tadi dosa pertama ada, nah ini dosa berikutnya, tadi mencaci sudah, ini dosa berikutnya. Cuman kan secara zahirnya musibah membawa nikmat, judulnya film tuh. Nah jadi ada dulu raja berperang. Nah berperang sekalinya membawa pengawal. Rupanya di jalan main-main pedang, putus jarinya satu, jari tangannya satu putus. Lalu raja memutuskan tidak jadi berperang. Apa tidak jadi berburu? Bukan berperang, pergi berburu. Kada jadi berburu, akhirnya pulang. Cuman raja ini mengeluh terus, kesal dia, menyesal saya pergi tadi. Coba saya jangan pergi, tidak putus jari saya. Ayah mengeluh terus. Aturan kan sabrun kamilun, sabar saja. Sekalipun jari putus, sabar saja. Tapi tetap ma'ahu syukrun daimun, tetap bersyukur. Nah, jadi kata pengawalnya, raja, sabar saja. Sabar, jangan ngeluh. Kemudian bersyukur, dengan Allah bersyukur. Sempian yang sabar dan sempian bersyukur. Kata raja, bagaimana saya nak bersyukur? Ya syukurlah, kata pengawal, yang putus cuma satu, bukan kelima-limanya. Bersyukur pian, kan yang putus cuma satu, masih banyak yang tinggal. Kan jari pian kan 5, yang putus satu berarti kan masih ada 4. Nah, syukurlah yang 4 masih ada. Sabar yang satu sudah putus, sabar saja. Nah syukur yang sisanya nih, itu namanya sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Raja marah, orang sudah kesakitan banyak cakap pula. Makanya orang kalau sudah kesakitan jangan banyak cakap. Ini banyak cakap, marah dia raja. Kata raja, kau enak yang ngomong, sekarang kau gini saja, saya putuskan kau saya jatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Marah raja, masukkan penjara 3 tahun. Lama-lama sembuh. Nah sudah sembuh tadi, raja hendak berburu pula. Hendak berburu, cari pengawal baru untuk mengawani di hutan. Rupanya entah macam mana, di hutan tersesat jalan. Ketemu orang hutan. Nah kebetulan orang hutan ini setiap tahun ada dia membuat sesajian kepala manusia untuk, nah yang dipercayainya, siapa dipercayainya sebagai Tuhannya. Sekalinya ketemu, tangkap orang hutan ini tenaganya kuat daripada kita. Saya kemarin di daerah Pujon, dari Palangka Raya provinsinya. Pujon itu kabupaten, kecamatan. Saya pergi ke Pujon. Nah Pujon baru dijemput masuk ke dalam, jauh pedesaan, masuk gunung, turun gunung, dijemput pakai mobil yang gardan 2 tuh, gardan 1 bisa tahun urut. Nah jadi pergi ke situ. Situ ada orang hutan, kan lewat hutan itu katanya hutan bisa sekali-sekali keluar, dia bisa ngendong anak, dia bisa berdiri kayak kita manusia, tapi dia bisa melompat-lompat di pohon-pohonan. Tenaganya kuat tuh. Ditangkapnya dia bisa melawan, kuat orang tenaga, dibawa kepada rajanya, lalu mau dibikin persembahan. Tangkapnya pengawal, sembelihnya, putus lehernya. Tangkap raja, mau disembelih, lihat adat jari tangannya putus. Menurut adat dia, tidak boleh mempersembahkan yang cacat. Ini kan cacat karena jari tidak ada, maka dilepasnya. Dilepas, raja berlari pulang ke rumah, sampai ke istana. Nang masuk penjara tadi dikeluarkan. Kata raja, kau bebas. Kata yang pengawal masuk penjara, Tuan Raja, kenapa saya bebas? Saya kan 3 tahun di penjara, ini kan baru sebentar. Kata raja, dah jadi kau bebas. Betul lah cakap kau kemarin. Syukurilah jari saya yang putus. Untunglah jari saya putus. Kalau jari saya tidak putus, leher saya yang putus. Nah, cuman karena saya mau disembelih, jari saya putus kelihatannya, tidak jadi dia. Nah, rupanya Allah menghendaki yang ringan dapatnya, jari putus, leher tidak. Atau yang masuk penjara, saya pun Pak, terima kasih sempian masukkan ke penjara.
Kalau saya tidak masuk penjara, saya yang ngawani sempian kemarin, bukan kawan saya yang putus. Nih yang putus juga, nah, kan? Yang masuk penjara tetap bersyukur, yang putus jari tetap bersyukur, tapi sabar syukur. Nah, pengawal masuk penjara, sabar dia. Nah, setelah dikeluarkan bersyukur dia, alhamdulillah untung masuk penjara. Kalau tidak, leher saya yang putus. Nah, cuman saya masuk penjara, sempian membawa orang lain, maka orang lain yang lehernya putus. Jadi kita dapat ujian sabar bersyukur, sabar bersyukur. Nah, tenang murah, sabar bersyukur, masih laku, sudah selesai. Banyak berduit bisa jalan-jalan, ada berduit entang tongkal aja, nyaman aja hidup nih. Bila banyak duit kita pergi ke daerah Hawaii sana, kalau ada berduit pergi ke tempat sepi. Nah, ini barang sepi, bergantung di pohon nipah. Ke Hawaii aja, ada daerah Hawaii. Dia melihat di TV itu, kalau orang berlibur ke tempat ke Hawaii katanya, di mana Hawaii itu, membanjara Hawaii itu sepi. Ya aku banyak di seberang tuh nang Hawaii, padang api-api, padang nipah, padang piai. Nah, jadi kita kalau banyak berduit ya sudah, makan lauk undang galah. Kalau duit sedikit, tambal undang papai. Nah, kalau duit banyak, beli ikan gerut. Kalau nang duit sedikit, beli ikan senangin. Duit sedikit lagi, beli ikan gulama. Duit sedikit lagi, beli ikan asin. Selesai. Oh, payahnya. Jadi enak aja hidup nih. Ada duit, makan enak. Ada duit, makan apa adanya. Lagian kadang-kadang makan itu enak lauk ikan asin daripada lauk ikan gerut. Ada banyak pikiran. Kalau ikan gerut itu banyak pikiran. Ya, bisa kolesterol. Duitnya kolesterol. Kalau ikan asin aman. Ya kita beli sekilo bisa 2 kilo, kata orang tuh malas dan melihara ikan asin tuh. Udah berapa minggu kada laku-laku. Nah, dah lah katanya ambillah semuanya, bayar sekilo jadilah. Bosan dah kena jualnya itu. Nah, lumayan tahan seminggu. Enak ya. Banyak berduit beli beras sulok. Tidak berduit beli beras julok. Apa payahnya? Ada duit beli baju baru. Tidak ada duit pakai baju lama. Nah. Jadi enak aja hidup tuh. Hidup itu tidak mahal. Hidup tidak mahal. Yang membuat mahal tuh gengsi. Itu yang membuat mahal. Tidak mahal. Hidup tidak sulit. Yang membuat sulit itu kita tak pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, hidup tidak sulit. Kalau kita tidak gengsi, hidup tidak mahal. Tidak mahal. Kita ini yang penting, jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Selesai. Pandang fungsi, jangan gengsi. Kan aman. Ya, pinginlah kita ini pingin makan enak, pingin ya, mau makan lauk undang galah pingin, tapi duit dada sudah makan undang papai aja. Pandang fungsi, jangan gengsi. Fungsinya kan sama. Orang makan lauk undang galah, habis makan kenyang. Orang makan lauk undang papai bersambal, habis makan kenyang juga. Nah, apa bedanya? Besok pagi sama-sama sakit perut. Yang satu bergerak di parit 2, yang satu bergerak di parit 3, hanyut ke sungai Bawung. Tergandeng beliau yang berdua itu. Bisa tidak membedakan mana hasil undang galah, mana hasil undang papai? Nah bisa. Sama. Fungsinya sama. Yang buat kerjasama tuh karena gengsi itu aja. Ya. Honda NMAX dengan Honda NEX sama. Orang pakai Honda NMAX ke Sungai Sarim sampai, orang pakai Honda NEX sampai juga. Apa bedanya? Fungsi sama. Jangan gengsi, cuman gagah kawan. Cuman itulah masalahnya. Kalau pakai Honda NMAX atau PCX kan gagah kawan. Awak Honda NEX, betul-betul kan bilang Hondanya. Ada gagah kita, tapi kan fungsi sama. Artinya bisa mengantar ke tempat tujuan. Maka hidup ini murah, tidak mahal. Yang membuat mahal tuh kita nih ya tidak mengukur kemampuan, keinginan tidak mengukur kemampuan. Kemudian lagi yang ketiga, wasalisu pakron daimun
ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga, fakir yang berkepanjangan tapi besertanya zuhud yang hadir. Ya, dia kalau cuman fakir tapi hatinya kada menerima, kada berpaling dengan dunia, berhadap terus, lalu timbul tamak, tetap hubud dunia. Walaupun dia sugih tapi dia tidak mengandalkan harta, tetap dia zuhud. Jadi banyak orang sugih zuhud. Tuan guru di Banjar di daerah Pelaihari menggaji guru punya pesantren 1.500. Saya ceramah itu kemarin, 1.500 santrinya makan gratis, yang gaji guru dia. Nah, kadang-kadang katanya besok sampai gajian, hari ini belum cukup duitnya. Jar saya, berapa guru sebulan menggaji? 80 jutaan katanya, gaji surangan. Tapi kadang-kadang alhamdulillah katanya, sebelum maghrib datang orang pakai mobil biasa aja, mereka katok membawakan kardus Sukarmi, terimakan guru ya, ada hadiah. Kali dibuka duit isinya, dihitung cukup 80 juta. Nah, sugih gue nih, sugih. Tapi inya kada berhajat kepada dunia duit tuh. Dapat duit hari ini 80, besok habis membayar gaji. Itu namanya sugih satu malam. Yang ada nyanyinya kan cinta satu malam. Nah, ini sugih satu malam. Itu namanya zuhud. Inya kada berhajat kepada dunia, dapat langsung dibagi. Zuhud. Walaupun sugih tetap zuhud. Nah, tapi kalau sekalipun fakir tapi hati kada siap, belum bisa zuhud, ada terpuji. Maka tingkatan kita nih, jangan minta fakir, kita jangan minta miskin, kita tetap berdoa Allahumma ya ghani ya hamid, kan begitu Jumat minta kita, karena Allah maha kaya. Minta kita Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizkan halalan wasi'an kasiran. Banyaknya minta rezeki nang banyak, nang halal, nang luas. Ada siap kita miskin, maka jangan minta miskin, takut hati kada hadir. Nah, ada pondok pesantren, saya diundang, pondoknya halal aja, anak santrinya kekanakan, masa doa pakai salawatan aja. Doanya itu pakai syair, pakai gendang. Apa doanya? Miskinkanlah ya Allah, fakirkanlah ya Allah, amin. Ya, akan tuh amin amin ya Allah. Aku terus terang kadang kadang amin aku, ikut aku amin ikut, tidak siap aku. Mintanya miskin, miskinkanlah ya Allah. Tekannya tahun depan miskin kan? Pondoknya singgang, ada TBKI, muridnya habis, suraunya ginarakai. Nah, itulah minta miskin kan? Yang mengaminakan kekanakan haloi 50 anak-anak halus ini kan nyata berdosa belum. Ayahnya kayak apakah miskin tuh kok berhimatnya mengaminakan gurunya tuh, himbang gurunya miskin bujur. Ada kawal lagi mikir pondok, nah, mengajar, ada kawal lagi sibuk begawi, tutup pondoknya, tutup. Jadi saya ceramah pindah ke surau, cukup pondok kemarin mana tetap guru aja. Nah, dalam hatiku itulah kau minta anak miskinkanlah. Siapa membangun lagi miskin beritaan, yang bangun dari lagi imbaham tutup. Kita belum sanggup ya, belum sanggup. Cuman kalau sudah kita kena, memang kita kena fakir, kena miskin, ya sudah, sabar saja, sabar. Hati jangan berharap kepada nang kadede. Pokoknya kalau kita kada punya, ya sudah, apa yang ada lah. Jangan membayangkan yang dede. Kita mau makan lauk gulai nangka, tidak usah membayangkan gulai kambing, tidak usah. Yang itu aja lah di kayu. Kita makan lauk ikan asin, tidak usah membayangkan daging.
ikan asin itu jelas kita makan, yaitu namanya zuhdun hadirun, artinya hati kada berhadap kepada dunia yang kada kita miliki. Untuk apa kita berkhidmat membayang-bayangkan? Tidak bisa ya. Istri kita tuha sudah, jangan membayangkan istri kawan yang muda yang ada tuh jadi kayu begamat, ada kau berkayu bertanjak, syukuri apa yang ada. Nah, kalau kena bagian, tapi kalau belum jangan minta ya. Kalau dikabulkan kalau kita tidak siap, tapi kalau sudah kena kita memang fakir ya sudah, jangan hati memikirkan yang kada ada. Itu lari ke qanaah juga. Qanaah itu katanya apa namanya, merasa cukup dengan apa yang ada, berpaling kepada yang kada ada. Nah, wal qanaatu apa bahasa Arabnya tuh, artinya orang qanaah itu merasa cukup dengan yang ada ya, tapi dia kada memandang kepada nang kada ada ya. Itu orang qanaah baru bisa meningkat kepada peringkat zuhud. Nah, berarti kalau kita ini berpaling hati dengan dunia nang kada kita dapati, tapi ridha hati dengan apa nang Allah berikan, maka kita akan dijadikan Allah hamba yang bertakwa, akan dijadikan Allah hamba yang mukarrabin, akan dijadikan Allah hamba yang selamat daripada berbagai macam bencana. Kemudian yang keempat, warabi'u fikrun daimun, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.